Tuan Mudalu, setelah kau puas dengannya, izinkan kami mencicipi. Bagaimana rasanya wanita cantik? Dalam kondisi vegetatif, kalian keparat menjijikan. Jangan sentuh putriku. Kalian sekumpulan orang aneh yang menjijikan. Aku akan melawan kalian sampai mati. Pergi, renyahlah. Lepaskan istriku. Tuan Mudalu Anda The film was baik-baik saja. translated and narrated by M Media. Dari mana bocah ini muncul? Bagaimana mungkin dia punya aura yang begitu mengintimidasi? Dia benar-benar berhasil membuatku takut barusan. Apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau memukul Tuan Mudalu? Kau sudah menyentuh keluargaku. Aku ingin kau meminta maaf pada orang tuaku. Dan istriku sekarang juga. Lalu pergi dari sini. Apa katamu? Kau ingin aku minta maaf pada pasien koma ini dan orang tuanya? Apa kau tahu siapa aku? Bocah, apa kau buta? Apa kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Orang ini adalah kepala keluarga Lu. Calon orang terkaya di Yunchan, Tuan Mudalu Hawen. Kepala keluarga Lu. Kau adalah Lu Hawan. Orang sepertimu sama sekali tidak layak mewarisi keluarga Lu. Kau. Lupakan saja. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan lagi berurusan dengan keluarga Lu. Masa depan keluarga Lu tidak ada hubungannya denganku. Tuan Mudalu, bocah ini mulai sombong. Dia perlu diberi pelajaran. Tanya, Xiao Tao. Xiao Tao. tanya. Xiao Tao. Xiao Tao. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kau keparat. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Aku adalah calon pewaris keluarga Lu. Siapa yang bisa membunuhku? Hanya karena kau kurir rendahan. Bagus. Sepertinya wanita ini sangat penting bagimu. Hari ini, aku akan melampiaskan nafsuku padanya tepat di depanmu. Lu Hawan. Kau keparat. Kau sama sekali The tidak film layak was mewarisi keluarga Lu. translated and narrated Aku by akan M membuat Tuan Media. Min mencabut hak warismu. Apa katamu? Aku bilang aku akan membuat Tuan Min mencabut hak warismu. Kau akan membuat bibiku mencabut hak warisku. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa memengaruhi warisan keluarga Lu? Biar ku beritahu, selain bibiku, juga memiliki seorang anak laki-laki yang telah hilang selama bertahun-tahun. Lu tahu kembali juga yang bisa membatalkan kelayakanku. Jangan bilang padaku bahwa kau adalah pewaris sang keluarga Lu yang telah lama hilang. Masih berani menatapku? Apa kau mau aku mencungkil matamu? Tuan Mudalu, aku mohon padamu. Tolong jadilah orang yang lebih bijak. Ampuni saja Xiao Tao dan putriku. Mohon, jangan tindas kami orang kecil. Saya mohon biarkan putri saya pergi. Kau ingin aku melepaskanmu? Tentu. Kalian bertiga, berlututlah dan bersujud padaku 100 kali masing-masing. Setelah itu lepaskan semua pakaian orang ini. Biarkan aku bermain selama beberapa hari. Mungkin setelah itu aku akan bermurah hati dan mengampuni nyawa keluargamu. Tuan Mudalu, itu ide bagus. Kenapa tidak? Bermain dengannya tepat di depan keluarganya. Itu sungguh bejat dan mendebarkan. Nah, itu baru memuaskan. Berlututlah. Tuan Mudalu, kami akan melakukannya. Aku mohon padamu, ampuni menantu dan putriku. Kami akan bersujud asalkan putri kami dilepaskan. Aku akan melakukannya sekarang. Aku bersujud di hadapanmu. Saya sedang melakukannya sekarang. Lepaskan saja putri kami. Lepaskan saja putri kami. Aku sudah selesai bersujud. Tolong lepaskan kami. Tuan Mudalu.
Ibu, Apa kau tidak takut tertular infeksi? Istriku, ibu, kalian bajingan tidak tahu malu. Aku akan melawan kalian sampai mati. Lihat itu. Inilah kekuatan yang diberikan keluarga lu padaku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Perasaan ini sungguh luar biasa. kau sampah tak tahu malu. Tidak hanya aku akan membuat Wang Min mencabut hak warismu sebagai pewaris keluarga lu. Tapi aku juga akan mengadakan rapat keluarga dan mengeluarkanmu dari keluarga lu. Bocah ini tidak hanya tahu tentang bibiku. Dia bahkan tahu tentang Dewan Keluarga lu. The film was translated and Dan dia masih narrated berani by melawan. M-Media. Masih berani membantah. Dia pasti mendengarnya dari bibiku. Saat bibi datang untuk makan mie, dia pasti menguping pembicaraan bibiku. Beraninya kau menggertakku. Bocah, kau masih belum yakin. Aku suka menghancurkan orang seperti dirimu. Hari ini aku akan bermain dengan wanitamu tepat di depan matamu. Mari kita lihat, apakah kau akan menyerah? Lu Hawan. Jika kau berani menyentuh istriku, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Dasar rendahan. Kau berani menantang Tuan Muda lu. Apa kau sudah bosan hidup? Ayo. Bawa si cantik ini ke kamar. Urus dua orang lainnya. Cepat. Apapun yang terjadi nanti. Jangan ganggu kesenanganku. Ya. Wang Min, Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Mengapa Xiao Tao tidak mengangkat teleponnya? Apakah dia masih marah padaku? Bibi. Apakah Bibi pergi ke kedai mie Xiao Tao untuk makan lagi? Bulan ini, Bibi sudah ke sana lebih dari 20 kali. Apakah lo tahu? Masih belum berubah pikiran. aku tidak ingin membahas masa lalu. Jika kau datang hanya untuk memberi penjelasan, tidak perlu pergilah. Bibi, kita sudah sampai. Toko ini tidak buka hari ini. Enyah sekarang. Buka matamu dan lihat baik-baik. Berdiri di hadapanmu adalah Nyonya Huang dari keluarga Lu di Yuncheng. Nyonya Huang. Bukankah itu bibi Tuan Muda lu? Mengapa dia ada di sini? The film was translated Aku bertanya and padamu, narrated by pemilik toko M-Media. ini istrinya. Dan pemuda itu, kenapa mereka tidak ada di toko? Kemana mereka pergi? Aku sedang bicara padamu. Kemana mereka pergi? Mereka sepertinya sudah pergi keluar untuk suatu urusan. Pergi keluar. Ya, saat kami tiba. Mereka sudah pergi. Benarkah begitu? Ya. Yefei ada apa? Darah Bibi ada banyak sekali darah. Aku sering datang ke toko ini. Bagaimana mungkin ada darah di sini? Saat kami tiba tadi, hanya kalian berdua yang ada di toko. Bicara. Apa yang terjadi dengan genangan darah itu? Ini saya ini. Bicara. Nyonya Huang. Kami juga tidak tahu dari mana asal darah ini. Ya, kami benar-benar tidak tahu. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Lu Tahu?
Tuang Min. Ini ponsel lu tahu. Bibi. Mungkinkah sesuatu terjadi pada lu tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, Bibi. Dengan hubunganmu dengan lu tahu, tidak ada seorang pun di Yuncheng yang berani menyentuhnya. Lagi pula lu tahu ada di sini setiap hari, menemani Jiang Ying, dan berjualan mie bersama orang tuanya. Itu tidak mungkin terjadi. Mereka tidak mungkin dalam bahaya. Saat kami dalam perjalanan kemari tadi, kami tidak melihat lu tahu Jiang Ying, atau orang tuanya. Itu artinya mereka pasti ada di toko, atau di suatu tempat di dekat sini. Seseorang geledah toko ini dan area sekitarnya, sampai tuntas. Bahkan jika harus menggali hingga 3 kaki ke dalam tanah, kau harus menemukannya untukku. Ya, Nyonya kami sudah mencari sekali, tapi kami tidak menemukan siapapun. Kalian semua, kalian tidak bisa menemukannya sekali saja. Cari 2 kali, cari 3 kali. Kalian harus menemukannya untukku cepat. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Bajingan, lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Nyonya, kami sudah mencari berkali-kali, tapi kami tetap tidak menemukan mereka. Di mana Lu Tao dan keluarga Xiang Yin? Jika kalian tidak bisa menemukannya, teruslah mencari. Jika putraku mati, aku akan membuat kalian semua membayar dengan nyawa kalian. Lu Hawan, jangan sentuh istriku. Ada apa? Tidak tahan lagi. Jangan terlalu cemas. Bagian yang menarik baru saja akan dimulai. Biar ku beritahu. Semakin kau marah, semakin aku bergairah untuk bermain dengan istrimu yang dalam kondisi vegetatif persisten ini, tepat di depan matamu. Nyonya kami sudah mencari di toko-toko, di sekitar kedai mie, tapi kami tidak menemukan pemiliknya, atau keluarganya dimanapun. Namun di belakang kedai mie, kami mendengar suara jeritan yang menyedihkan. Diduga ada seseorang. Jeritan memilukan. Mungkinkah Lu Tao ada di sana? Ayo, ayo kita masuk dan lihat. Lu Hawan, aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya, sedikit saja, aku bersumpah, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Lepaskan aku. Kau masih berani mengancamku. Akan kuajari kau cara mengancamku. Akan kuajari kau cara mengancam. Lu Hawan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lanjutkan terus berteriak semakin kau berteriak. Semakin keras kau menangis, semakin aku bersemangat. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan sentuh istriku. Lepaskan dia. Tuan Muda Lu, sepertinya ada orang di luar. Aku tidak peduli siapa dia. Tidak ada yang boleh merusak kesenanganku. Aku akan menidurinya sekarang juga. Lepaskan dia. Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Muda Lu sedang bersenang-senang di dalam. Jika Nyonya Huang masuk sekarang, itu akan jadi bencana. Luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Nyonya Huang di dalam sini. Benar-benar tidak ada siapapun yang Anda cari. Ini hanya ruang penyimpanan untuk kedai mie. Sangat kotor di sini. Anda benar-benar tidak seharusnya masuk. Ya, sangat kotor. Minggir. The film was translated Seseorang bawa mereka and berdua keluar narrated dari by sini. M Media. Tuan Muda Lu lari. Nyonya Huang ada di sini. Apa yang sedang kalian lakukan? Xiao Tao. Xiao Tao. Xiao Tao Xiao.
Dari mana kalian semua datang? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Sakit. Lu Hawon, jangan sentuh dia. Bicara. Kemana kau membawa putraku? Siapa putramu? Kami tidak tahu. Putraku selama ini berada di toko ini, membantu merawat putri mereka yang dalam kondisi vegetatif persisten. Sekarang pemilik kedai itu telah dipukuli seperti ini dan tergeletak di tanah. Dan kau bilang kau tidak tahu. Katakan di mana putraku? Bicara. Kemana kau sembunyikan putraku? Mungkinkah bocah yang dihajar Tuan Muda lu tadi adalah putra wanita tua ini? Siapa sebenarnya orang-orang ini? Bicara. Kemana kau sembunyikan putraku? Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu di sini. Bukankah putraku ada di sini, membantumu merawat Jiang Ying? Mengapa ponselnya ada di tanah? Dan apa maksud genangan darah di pintu itu? Kemana Xiao Tao pergi? Apakah sesuatu terjadi padanya? Pergi dan selamatkan. Di mana mereka? Beritahu aku dengan cepat. Di mana mereka? Ada di sana. Dia ada di sana. Mungkinkah? Mungkinkah Xiao Tao disembunyikan di dalam sini? Hawen, apa yang kau lakukan di sini? Bibi aku tadi hanya kebetulan lewat. Aku melihat mobil Bibi di depan. Orang-orangku bilang Bibi ada di dalam. Jadi aku mampir. Gawat Tuan Muda lu. Bibi Anda Nyonya Huam sudah datang. Apa katamu? Bibi selalu menegaskan dengan jelas bahwa aku tidak boleh berulat di luar sana. Dan sekarang adalah momen krusial bagiku untuk mewarisi warisan keluarga lu. Jika dia melihat pemandangan ini, habislah aku. Tuang Min. Cepat, singkirkan mereka berdua. Tuan Muda lu, gunakan itu. Gunakan ini cepat. Benarkah begitu? The film was translated and narrated by M Media. Baik, Bibi. Apa yang sedang kau lakukan? Menyingkir. Ku bilang menyingkir. Bibi, aku sudah memeriksa ruangan ini. Selain dari tumpukan sampah ini, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada siapa-siapa di sini. Mungkinkah lu tahu tidak ada di sini? Bibi, tempat ini sangat kotor. Lu tahu pasti tidak akan berada di sini. Kenapa kita tidak keluar dan mencari di tempat lain? Tapi baru saja ayah Jiang Ying menunjuk langsung ke ruangan ini. Jika Bibi mengangkat pintu gulung ini dan melihat dua orang yang bersembunyi di dalam, maka semuanya akan berakhir. Bibi, jangan diangkat. Tikus. Tikus. Ada tikus. Bibi. Bibi tidak apa-apa. Terlalu banyak hal menjijikkan di sini. Ayo kita pergi dari sini dulu. Bagaimana kalau begini? Aku akan menyuruh seseorang membersihkan semua kotoran ini dulu. Setelah itu, Bibi boleh mencari apapun yang Bibi mau. Cepat suruh orang membersihkannya. Kemari. Bersihkan semua sampah ini. Yefei, ada apa? Tadi.
Yifei. Apa yang kau lihat? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Lupakan saja. Biarkan mereka terlebih dahulu mencari di sekitar sini. Nyonya, kami sudah memeriksa semua yang ada di ruang penyimpanan, dan kami tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mumpung tidak ada yang melihat, ambil anak The ini film was dan istrinya yang dalam translated kondisi and koma narrated permanen, by dan M. buang mereka ke Media. sungai untuk memberi makan ikan. Ingat, jangan sampai Bibi melihat ini. Kita sudah menggeledah seluruh kedai mie ini. Mengapa kita tidak bisa menemukan mereka? Di mana orang tua Zheng Ying? Bawa mereka padaku. Orang tua Xiang Yin terluka parah dan sedang menjalani perawatan darurat di rumah sakit. Aku tidak percaya ini. Seseorang yang sudah dewasa. Tidak mungkin lenyap begitu saja. Kau pergi dan cari mereka untukku. Jika kau tidak bisa menemukan mereka, jangan kembali menemuiku. Ya, Mobil ini terlihat seperti berasal dari pintu belakang kedai mie itu, tapi baru saja mereka jelas-jelas mengatakan mereka tidak menemukan jejak siapapun di dalam rumah. Mungkinkah di dalam mobil itu? Yefei, ada apa lagi? Bibi, tiba-tiba perutku sakit. Aku akan segera kembali. Lakukanlah. Lebih cepat, tolong lebih cepat. Jika bukan karena kemacetan tadi, aku tidak akan kehilangan jejak mereka. Lu tahu? Benarkah itu kau? Lu tahu? Di pinggir jalan. Sejak kau menghilang dan kehilangan ingatanmu, aku mencarimu kemana-mana. Lu tahu? Kau akhirnya ingat. Ikutlah denganku, ayo kita menikah bagaimana? Yifei. Xiao tahu. Yifei. Saat aku kehilangan ingatanku, selalu Xiao Ying yang merawatmu. Kau gadis yang baik. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Lu tahu? Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu lagi. Di pinggir sungai. apakah bocah ini sudah sadar? Jaga ketenangan agar tidak memperumit masalah. Cepat dan buang dia dan pasien koma ini ke sungai. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, segera kembali untuk melapor. Ayo. Mari pergi. Berhenti di situ. Apa yang kau lakukan? Ini, kami tidak melakukan apa-apa. The film was translated Apa isi di dalam and sini? narrated by Ini. M Media. Ini hanya sampah yang tidak kami inginkan. Sebentar lagi aku berniat membuangnya ke sungai. Sebentar lagi aku berniat membuangnya. Semuanya hanya sampah. Lepaskan talinya. Gulung tiranya. Sekali lagi kukatakan. Gulung tiranya. Atau aku akan menelpon Lu Hawan sekarang juga. Nona Feng, tidak lama lagi, Anda akan menikah dengan Tuan Muda Lu Hawen. Aku bisa menunjukkannya kepadamu. Tapi kamu harus benar-benar jangan memberitahu Tuan Muda Lu ya. Jika dia tahu, dia akan menguliti kita hidup-hidup. Jadi Lu Hawan yang menyuruhmu melakukan ini. Hentikan bualanmu. Buka tiranya. Ya, Lu tahu? Lu tahu? Benar ini kau? Bangun. Buka matamu dan lihat aku. Ini aku Yifei. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mau menelpon? Panggil ambulans. Panggil ambulans. Yifei sudah pergi begitu lama. Mengapa dia belum kembali? Tidak terjadi sesuatu yang buruk kan? jangan khawatir Nyonya. Aku akan pergi mencarinya. Baiklah.
Mengapa ambulans belum tiba? Mengapa ambulans belum tiba? Halo? Ya. Kau benar-benar nekat. Kau tahu siapa orang ini. Kau The berani-beraninya film was memukulinya seperti translated ini. and Saya ini. narrated by M Media. Bicara. Siapa yang menyuruhmu memukulinya seperti ini? Dan kau ingin membuangnya ke sungai? Kau pikir aku akan membuang kalian berdua ke sungai untuk jadi santapan ikan? Nona Feng, kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda mengenal penjual mie ini. Ini benar-benar bukan salah saya. Kau menyebutnya penjual mie bukan? Katakan lagi. Ayo katakan lagi. Saya minta maaf. Nona Feng, kami tahu kami salah. Tolong berhenti memukuli kami. Jika kami tahu Anda mengenalnya, walaupun kami diberi 10 nyali kami tetap tidak akan berani. Bicara. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu menganiayahnya seperti ini? Itu adalah Tuan Muda Lu Hawen. Dia mengincar istri vegetatif itu, milik temannya. Kemudian Nyonya Huang tiba. Dia takut ketahuan. Jadi dia menyuruh kami membawanya ke sini lebih dulu. Lu Hawen. Berani-beraninya dia menganiaya Lu Tahu seperti ini. Nyonya Huang. Aku akan menelepon Nyonya Huang sekarang juga. Feng Yifei, apa yang kau lakukan? Lu Hawen, apa yang kau lakukan? Kau tadi bilang sakit perut. Kau sudah pergi begitu lama. Sampai Bibi menyuruhku mencarimu. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau yang melakukan semua ini? Aku heran. Kenapa kau tiba-tiba lari? Jadi semua ini demi bocah itu. Feng Yifei si cantik, apa kau sudah gila? Beraninya kau memukulku. Kau sudah gila. Kau sudah gila. Kau sudah gila. Dasar orang bodoh. Apa kau bahkan tahu siapa dia? Bukankah dia hanya suami dari wanita yang dalam kondisi koma permanen itu? Tidakkah kau ingin tahu mengapa Nyonya Huang? Mengapa dia pergi ke kedai mie kecil itu setiap bulan? Mengapa dia begitu putus asa ingin menemukannya? Nyonya Huang pergi ke kedai mie. Mungkinkah karena dia? Tidak, siapa sebenarnya dia? Lu Hawen, kau bodoh. Pikirkan baik-baik. Sebenarnya siapa Lu Tahu itu? Mungkinkah dia Lu Tahu? Pewaris keluarga Lu yang hilang, yang juga bernama Lu Tahu. Mungkinkah benar itu dia? Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin Nyonya Huang bisa menemukan orang sepertimu untuk menggantikan posisi Lu Tahu dan mewarisi posisi kepala keluarga Lu? Dia adalah Lu Tahu, pewarisah keluarga Lu. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku sudah memukulinya begitu parah tadi. Jika dia sadar dan memberitahu Bibi apa yang baru saja terjadi, aku pasti tamat. Aku akan menelpon Nyonya Huang sekarang juga. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Kau tidak boleh memberitahu Bibi tentang hal ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa kau lupa bagaimana Lu Tahu memperlakukanmu sebelumnya? Lu Tahu? Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Yifei, aku minta maaf. Aku sungguh tidak menyukaimu. Saat ini, aku memiliki seseorang yang sangat kucintai. Aku minta maaf. Lu Tahu? Lu Tahu? Lu Tahu? Yifei, Lu Tahu tidak menyukaimu. Tapi kau masih punya aku. Aku tahu keluarga Fei milikmu. Belakangan ini kekurangan uang untuk bisnis. Begitu aku mengendalikan segalanya di keluarga Lu. Aku bisa memberi keluarga Fei milikmu banyak sekali uang. Dengan begitu bukankah keluarga Lu akan menjadi milik kita berdua? Nyonya, kami belum menemukan jejak Tuan Muda Hawen atau Nona Feng. Kalian tidak berguna. Lu Tahu menghilang tepat di sini. Sekarang Hawen,
Dan Yifei juga tidak bisa ditemukan. Apa gunanya kalian semua? Pergi keluar sana dan cari mereka. Jika terjadi sesuatu pada mereka bertiga, kalian semua akan membayar dengan nyawa kalian. Bawa mereka padaku. Aku ingin mendengar apa yang harus mereka katakan. Nyonya Huang, keluarga Huang sangat kuat dan berpengaruh. Anda pasti tidak akan memperlakukan kami seperti cara Anda memperlakukan keluarga pemilik kedai mie itu, baru saja. Apa maksudmu dengan itu? Kau tidak tahu. Ada seorang pemuda di keluarga Lu Anda bernama Lu Hawen yang memukuli keluarga pemilik kedai mie dan bahkan mencoba memaksakan kehendaknya pada putri pemilik kedai yang sedang dalam kondisi vegetatif persistan. Menantu pemilik kedai itu melawan mereka untuk melindungi istrinya Zhang Ying. Dan dia diseret ke suatu tempat. Kami tidak tahu kemana dia dibawa. Nyonya Huang, kami hanya kebetulan lewat, dan kebetulan melihat keributan itu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar sekali. Apakah itu Xiao Tao yang kau bicarakan? Ya. Itu dia. Tidak heran Lu Hawen sudah pergi begitu lama. Dia pasti pergi untuk mencelakai Xiao Tao. Seseorang, pergi dan cari tahu di mana Lu Hawen berada sekarang. Tadi, aku melihat mereka mengendarai mobil menuju arah tepi sungai. Sungai. Ini gawat. Semuanya ikut aku. Bagaimana dengan mereka berdua? Keadaannya sudah seperti ini. Jika kita tidak ingin ketahuan, kita harus tegas. Sekalian selesaikan saja. Kau ingin membunuh mereka? Jika mereka tidak mati, kitalah yang akan mati. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Jika Bibi tahu tentang ini, kita berdua tidak akan selamat. Jeti, kau tidak percaya padaku. Jika aku tidak membunuh Lu Tao, maka Lu Hawen akan mencabut nyawaku. Cepat lakukan saja. Dalam hal apa? Aku lebih buruk darinya. Jelas dia sudah menjadi orang vegetatif karena aku. Mengapa kau? Dia tetap tidak mau melihatku bahkan sekalipun. Jika kau begitu menyukainya, aku akan membunuhmu lebih dulu. Kemudian bunuh dia. Kalian berdua bisa bersatu kembali di akhirat. Ingat ini. Aku tidak pernah ada di sini hari ini. Tidak boleh ada orang lain yang tahu soal ini. Jika tidak dengan mengetahui cara Bibi, kita berdua akan berakhir tragis. Buang ini ke sungai. Kau harus membersihkan semua jejak di mobilmu. Jangan tinggalkan jejak apapun. Ya. Di mana putraku? The film was translated and narrated Di by mana Xiao Tao? M-Media. Di mana putraku? Gawat, mengapa Huang Min tiba-tiba muncul saat ini? Xiao Tao. Xiao Tao. Xiao Tao. Di mana kau sembunyikan putraku? Siapa Xiao Tao? Bibi, aku tidak tahu apa yang Bibi bicarakan. Jangan coba-coba membohongiku. Tadi kau terlibat konflik dengan pemilik kedai mie. Dan karena takut ketahuan olehku,
kau menyembunyikan Lu Tao dan Jiang Ying? Katakan, di mana mereka? Bibi, Katakan di mana mereka berada. Wanita tua ini pasti tahu sesuatu. Dia tidak mudah dibohongi. Apa yang harus kulakukan? Katakan di mana putraku? Jika kau tidak bicara, aku akan memastikan kalian semua mati dalam siksaan. Nyonya Huang, Dean dan istrinya yang dalam kondisi vegetatif persisten itu sudah dibuang ke sungai. Apa katamu? Ampuni kami Nyonya Huang. Nyonya Huang, orang yang Anda cari sudah dibuang ke sungai. Dia tidak akan pernah ditemukan sekarang. Nyonya Huang ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar sekali. Xiao Tao. Xiao Tao. Ibu akhirnya menemukanmu. Ibu bahkan belum sempat menunggumu untuk berubah pikiran dan kembali ke keluarga Lu. Kau tidak boleh terluka. Kalian semua turun ke sana dan angkat tuan muda untukku. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Jika dia mati, aku akan mengubur kalian semua bersamanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana aku tahu? Menemukannya. Benarkah Xiao Tao ada di sini? Segera lepaskan ikatannya. Cepat. Xiao Tao. Xiao Tao, buka matamu dan lihat aku. Ibu terlambat datang Xiao Tai. Dokter, di mana dokter yang sudah saya minta untuk disiapkan? Cepat kemari dan selamatkan mereka. Putraku tidak boleh terluka. Nyonya Huang, dilihat dari luka pada tuan muda Lu, dia pasti telah mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Siapapun yang melakukan ini benar-benar monster. Kondisi pasien kritis. Tubuhnya telah tertusuk benda tajam. Kita harus segera melakukan The film CPR. was Segera perban translated lukanya. and narrated by M Media. Bibi, Tahukah kalian, siapa orang yang ditarik dari sungai ini? tidak. Jika aku mengakui bahwa Blue Tao berakhir seperti ini karena perbuatanku, maka tamatlah riwayatku. Aku benar-benar tidak bisa mengakuinya saat ini. Bibi, aku tidak tahu siapa dia. Kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Bibi, mohon percayalah padaku. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Feng Yifei, Lo Hawen telah bertahun-tahun di luar negeri dan belum pernah bertemu Lo Tao. Masa bahkan anak, apakah dia juga belum pernah bertemu dengan tunangannya sendiri? Kenapa kau ada di sini? Bicara, Bibi. Saat aku di kedai mie tadi, aku melihat sesuatu yang mencurigakan tentang mobil itu. Kemudian, aku mengikutinya sampai ke sini. Sejak kau mengikuti mereka ke sini, kenapa kau hanya menonton? Saat Xiao Tao ditenggelamkan ke dasar sungai. Jawab aku. Saat aku tiba, mereka sudah membuangnya ke sungai. Tahukah kau, siapa orang yang ditarik dari sungai ini? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kalau begitu pergilah dan lihat sendiri. Lu tahu? Benar-benar kau? Tidak. Dia sama sekali tidak boleh tahu bahwa ini ada hubungannya denganku. Aku harus membuat orang-orang ini menanggung kesalahan karena mencelakai Lu Tao. Lu Hawen, kau benar-benar nekat. Apakah kau tahu bahwa dia adalah putra kandung Nyonya Huang? Lu Hawen, sudah berulang kali aku memberikan peringatan keras. Keluarga Lu dilarang membuat masalah di luar. Kau benar-benar mengabaikan kata-kataku. Dan yang lebih buruk, kau telah mencelakai putraku sendiri. Dia masih terombang-ambing antara hidup dan mati. Bicara. Bagaimana kau ingin mati? Bibi, mohon ampuni aku sekali ini saja. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah putra kandungmu. Itu bukan aku. Mereka yang memukulnya. Sama seperti Yifei. Aku memperhatikan ada yang aneh dengan mobil ini. Jadi aku mengikutinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan senekat itu. Bahkan dia berniat membuang sepupuku juga beserta istrinya ke sungai.
Nyonya Huang, ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya bertindak di bawah perintah. Itu dia. Tuan Muda Lu yang memerintahkan kami melakukannya. Tutup mulut kalian. Saat terjadi masalah Lu Hawen, kau hanya tahu cara melimpahkan kesalahan pada bawahanmu. Apa kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Kau yang membuat masalah di kedai mie, dan saat segalanya kacau karena takut akan penyelidikanku, kau menyembunyikan mereka, lalu mencoba membungkam mereka selamanya. Bibi, mohon ampuni aku sekali ini saja. Demi hubungan keluarga kita. Mohon ampuni The aku. film was translated and narrated Masih punya by nyali M kau menyebut Media. kami keluarga. Lu tahu adalah satu-satunya putraku. Kau telah menyakitinya sampai sejauh ini. Nyonya, kondisi Tuan Muda kritis. Putraku telah kau aniaya hingga titik ini. Pengawal. Mereka menikam putraku beberapa kali. Balaskan itu 10 kali lipat, 100 kali lipat pada mereka. Tidak. Bibi, luka tusuk itu bukan perbuatanku. Lalu siapa yang menikamnya? Itu dia. Luka di tubuh Lu Tao semuanya disebabkan olehnya. Nyonya jangan dengarkan kebohongannya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Feng Yifei. Luka di tubuh Xiao Tao disebabkan olehmu. Lagi pula aku sudah tidak bisa hidup lagi. Sudah begitu. Mari kita binasa bersama. Tutup mulutmu. Nyonya saya adalah tunangan Xiao Tao. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan keji terhadap Lu Tao? Dia pelakunya. Dia yang ingin menabur perselisihan di antara kita. Bibi, luka di tubuh Lu Tao disebabkan olehnya. Mereka semua bisa bersaksi. Ya. Nyonya jangan dengarkan kebohongan mereka. Mereka semua berkomplot dalam hal ini. Lu Tao belum sadar. Sepertinya dia tidak akan tertolong. Dan wanita itu Jiang Ying, dalam kondisi koma berkepanjangan. Selama aku menyangkalnya sampai akhir, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Lu tahu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin aku bisa mencelakaimu? Aku sedang dijebak sekarang. Hanya kau yang bisa membuktikan aku tidak bersalah. Lu tahu, tolong bangunlah. Bangun dan tatap aku. Tolong sadarkan dirimu. Kau ini manusia atau hantu? Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Nak, jangan takut. Ibu di sini. Katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Feng Yifei. Kau terus mengatakan bahwa kita tumbuh bersama. Tapi apa yang baru saja kau lakukan padaku? Kau sendiri yang menusukku dengan pisau. Lu Hawan. Aku mendengar semua yang kau katakan. Tidak, lu tahu. Aku hanya sedang dirasuki setan sesaat. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Tolong kau harus mempercayaiku. Feng Yifei, dulu aku mengira kau gadis yang baik hati. Tapi aku tidak menyangka kau ternyata begitu kejam. Feng Yifei, keluarga lu kami memperlakukanmu dengan baik. Aku bahkan mengizinkanmu menikah dengan putraku. Aku tidak pernah menyangka kau begitu kejam, sampai bersekongkol dengan Lu Hawen, si pengkhianat itu, untuk membunuh putraku. Memperlakukan aku dengan baik. Kenapa kau tidak bertanya pada putramu yang berharga itu? Bagaimana dia memperlakukanku? Lu tahu, aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun, namun matamu tidak pernah melihatku. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan vegetatif itu, perempuan tidak tahu malu itu. Hati dan pikiranmu selalu tertuju padanya. Aku Feng Yifei. Dari segi latar belakang keluarga dan penampilan, apa kekuranganku dibandingkan dengannya? Jadi kecelakaan mobil Xiaoying, semua diatur olehmu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak ada orang lain yang boleh memilikimu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa setelah Jiang Ying menjadi koma, matamu tetap tidak mau melihatku. Feng Yifei, kau sudah tidak bisa ditolong lagi. Bahwa aku berakhir seperti ini, semuanya berkat dirimu. Kau sudah gila. Seseorang. Serat wanita gila ini pergi. Lu tahu, Sepupu Lu Tao, aku dulu buta, sehingga tidak mengenali kedudukanmu. Mohon ampuni aku kali ini. Lu Hawan, kau hanyalah alat untuk memancing putraku agar kembali ke keluarga lu. Di mataku kau bukan siapa-siapa. Nah,
Bagaimana kau ingin menghadapinya? Ibu akan mendengarkanmu. Karena menyakiti Xiaoying, aku akan memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati. Seseorang. Segera cabut status keluarga Lu dari Lo Hawen. Usir dia dari keluarga. Dan kumpulkan bukti kejahatannya. Jika dia memang melanggar hukum, tindak dia sesuai hukum yang berlaku. Jangan beri ampun. Bibi, Seret dia pergi. Bibi mohon ampuni aku kali ini. Bibi, Dokter. Bagaimana kondisi istri saya? Nona Xiang sudah mengalami kecelakaan mobil. Dan kondisi fisiknya sudah lemah. Sekarang setelah dia terendam di sungai begitu lama, saya khawatir. Dokter. Saya mohon. Anda harus menyelamatkan istri saya. Seseorang. Segera bawa Zhang Ying ke rumah sakit. Siapkan tim medis terbaik. Bagaimanapun caranya harus menyembuhkannya. Putraku putra Huang Min. Bukanlah untuk didisiplinkan oleh orang luar. Nak, jangan khawatir. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan Xiaoying. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Nyonya Huang, apa maksudmu dengan itu? Jelas sekali putramu yang tidak berguna itu, yang telah menyakiti putriku. Direktur Feng, jaga bicaramu. Lu tahu, kau menghilang selama bertahun-tahun. Saat kau kembali, kau malah ingin menikahi gadis liar yang kau seret entah dari mana. Apakah kau punya nurani terhadap putriku? Kau. Xiao Tao, hari ini adalah hari besarmu. Ini bukan saatnya untuk berkonflik. Hal ini kepada ibu. Direktur Feng, Nyonya Yu, kedua keluarga kita memiliki sejarah. Karena kau sudah datang hari ini, ada apa? Bicaralah terus terang. Baiklah, Nyonya Huang, kami datang hari ini hanya untuk satu alasan. Dan itu adalah untuk menuntut keadilan bagi putriku. Keadilan. Ya, keadilan tepat sekali. Keadilan macam apa? Pasti karena fakta bahwa keluarga Lumu telah menipu kami 2 kali berturut-turut. Pertama lu tahu. Lalu Lo Hawen. Kau anggap apa putriku ini? Lo Hawen tidak layak untuk posisinya. Aku sudah mengumpulkan barang bukti kejahatannya dan mengirimnya ke penjara. Adapun lo tahu, dia adalah putraku. Siapa yang dia pilih untuk dinikahi bukanlah urusan orang luar. Terlepas dari apakah itu Lo Tao atau Lo Hawen, orang yang menikah ke dalam keluarga lo dan menjadi nyonya rumah masa depan, haruslah putriku. Direktur Feng, sebelum kita melanjutkan, aku harus menyatakan 2 hal. Pertama, hari ini adalah hari pernikahan putraku. Keluargamu yang menerobos masuk ke sini tanpa alasan dan membuat keributan di depan semua orang sudah merupakan pelanggaran berat. Kedua, Zhang Ying adalah menantu yang telah dipilih oleh Ku Huang Min dan dia adalah nyonya masa depan keluarga lu. Selama aku Huang Min berada di sini, aku tidak akan membiarkan kalian orang luar ikut campur. Nyonya Huang, dia mungkin menantumu. Tapi bagaimana dengan Hivi kami? Apa kau sudah lupa? Kaulah yang meminta putriku untuk menikahi putramu dan memberikan janjimu secara pribadi. Ya, aku memang membuat janji itu. Namun ada peristiwa yang terjadi kemudian yang membuatku berubah pikiran. The film was Peristiwa apa? translated and Feng Yifei, narrated by kali M ini Media. aku akan memaafkanmu. Aku berharap kamu mau bertobat. Tapi sekarang sepertinya kau sama sekali tidak menceritakan kebenarannya kepada orang tuamu. Kebenaran apa? Bukankah kebenarannya sederhana bahwa putramu adalah orang yang pelin-pelan dan tidak setia, dan bahwa dia mempermainkan perasaan putriku? Nyonya Huang, aku tahu kau mengelola keluarga lu dan memiliki sumber daya yang sangat besar. Tapi keluarga Feng kami bukanlah orang yang mudah ditindas. Karena putramu memperlakukan putriku seperti ini. Hari ini, kau harus memberikan penjelasan kepada kami. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Karena putriku sangat menyukai putramu, maka untuk pernikahan hari ini, kau harus menukar pengantinnya menjadi putriku. Itu mustahil. Jangan harap. Lu tahu, karena kau menginjak-injak perasaan putriku di depan begitu banyak orang. Apakah seperti ini cara keluarga lu bertindak? Nyonya Huang,
Aku tahu. Sejak suamiku meninggal, kau telah menopang seluruh keluarga lu sendirian. Aku mengagumi caramu. Tetapi keluarga Feng juga bukan keluarga yang bisa diremehkan. Kau bilang keluargamu tidak bisa diremehkan. Tapi apakah aku dan putraku adalah sasaran empuk? Dengan membuat keributan di sini hari ini, dan bertindak sesuka hati, di depan semua tamu ini, kau sedang menampar wajah keluarga lu, dan menampar wajahku Huang Min. Xiaoying, sekarang setelah kau menjadi bagian dari keluarga lu, jangan biarkan orang luar menindasmu. Katakan pada ibu, siapa yang memukulmu? Itu dia. Dia yang memukulku. Benar. Aku yang memukulnya. Memangnya kenapa? Kau perempuan kecil yang tidak tahu malu. Memang pantas dipukul. Kau, beraninya kau memukulku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Huang Min, apa yang sedang kau lakukan? Jika seorang anak tidak berperilaku baik itu salah orang tuanya. Untung saja putraku tidak menikahi putrimu ke dalam keluarga ini. Melihatnya sekarang, ini sungguh berkah dari surga. Xiaoying, tahukah kau kualitas apa saja yang harus dimiliki seorang menantu keluarga lu yang berkualitas? Selain memiliki karakter yang baik dan bersikap baik kepada putraku, yang lebih penting dia harus memiliki ketegasan. Jika orang tidak mengganggu kita, kalau orang mengganggu kita, kita pasti akan membalas. Ini adalah pelajaran pertama yang ibu ajarkan padamu setelah bergabung dengan keluarga lu. Ibu, Xiaoying akan ketakutan karenamu. Tidak apa-apa Xiao Tao. Aku mengerti ibu. Bagus kalau kau mengerti. Jika tidak apa-apa. Di masa depan, ibu akan mengajarimu perlahan. Huang Min, The film jangan was menguji kesabaranku. translated and Jika seseorang narrated by menyinggungku, M Media. aku akan memberikan konsesi 3 kali. Tapi jika mereka menyinggungku lagi, aku akan menyingkirkan mereka sepenuhnya. Keluarga Feng, daripada mengoceh seperti ini, sebaiknya kau bertanya pada putrimu yang berharga itu, apa yang telah dia lakukan? Semuanya. Sejak mendiang suamiku meninggal, aku Huang Min telah mengelola keluarga lu. Selama bertahun-tahun, keluarga lu telah berkembang pesat. Dengan aset mencapai ratusan miliar. Meski aku tidak akan mengklaim semua kreditnya. Ini merupakan dedikasi yang mendiang suamiku dan aku curahkan selama puluhan tahun. Dalam situasi seperti ini, aku lebih menghargai reputasi keluarga lu dibandingkan siapapun. Keluarga Feng, daripada dibutakan oleh putrimu dan datang ke sini untuk membuat keributan yang hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Kau harus bertanya pada putrimu, apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Apa maksudmu dengan itu? Yifei, apa maksudnya? Apa yang telah kau lakukan? Aku benci kau wanita yang bernama Huang. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta di sini. Putramu lah yang berhati dingin dan menelantarkan putriku. Sekarang kau mencoba melimpahkan semua kesalahan kepada putriku. Putriku adalah gadis yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan? Feng Yifei, maukah kau memberitahu semua orang apa yang telah kau perbuat? Atau haruskah aku yang mengatakannya? Semuanya. Memang benar aku sebelumnya mengatur pertunangan antara putraku Lu Tao dan putri sulung keluarga Feng Yifei. Namun saat itu aku percaya dia adalah gadis yang berhati mulia. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik penampilannya yang cantik, dia menyembunyikan hati yang lebih dingin dari seekor ular berbisa. Dialah yang hampir membunuh putraku. Nyonya Huang, apa maksud perkataanmu itu? Jelaskan dengan jelas. Feng Yifei, bukannya aku belum memberimu kesempatan? Karena kau menolak untuk bicara, maka apapun yang terjadi setelah ini adalah kesalahanmu sendiri. Semuanya. Kalian semua harus tahu bahwa sebelum putraku Lu Tao, karena beberapa alasan, sehingga tidak bisa kembali untuk mengambil alih keluarga Lu, aku sempat berniat melatih Lu Hawen untuk menjadi kepala keluarga Lu yang baru. Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa Lu Hawen akan bersekongkol dengan Feng Yifei dalam upaya membunuh putraku. Kau berbohong. Hanya karena putraku tidak menyukaimu. Kau merekayasa kecelakaan mobil itu. Kalau bukan karena Zhang Ying yang mati-matian melindunginya, Lu Tao sudah lama tewas. Feng Yifei, tatap mataku. Apakah kau berani bersumpah di depan semua orang bahwa bukan kau yang memegang belati itu dan hampir membunuh Lu Tao? Apakah kau berani mengatakan
bahwa kecelakaan The film mobil was yang melibatkan Jiang translated Ying and bukan narrated direncanakan by olehmu. M-Media. Aku tidak. Jawab aku. Kau wanita yang bernama Huang. Jangan berani-berani kau meninggikan suaramu pada putriku. Kau bilang putriku hampir membunuh putramu. Kalau berani, tunjukkan buktinya kepada kami. Aku tidak boleh panik. Kecelakaan mobil Jiang Ying sudah terjadi sangat lama. Dan karena Lu Haowen tidak ada di sini sekarang. Selama aku bersikeras tidak mengakuinya. Siapa yang mungkin tahu bahwa hal-hal ini benar-benar ada hubungannya denganku? Huang Min, beraninya kau menjebakku. Kau. Xiao Tao. Hari ini adalah hari besarmu. Kita seharusnya tidak membuat keributan seperti ini. Biarkan aku, biarkan ibumu yang menangani ini. Beraninya kamu membawa orang tuamu ke sini. Dan membuat keributan seperti ini. Adalah karena kau pikir setelah sekian lama berlalu, aku tidak akan bisa menunjukkan bukti apapun. Benarkan, apa maksudnya dengan itu? Ya. Dia pasti sedang menggertak. Feng Yifei. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat badai yang jauh lebih besar dari ini, di depanku. Tolong tarik kembali beberapa itu. Tipu muslihat murahan itu di depanku. Siapa Feng Yifei? Petugas. Kau, untuk apa kalian mencari putriku? Feng Yifei. Lu Haowen telah mengaku di penjara bahwa kau terlibat dalam rencana untuk mencelakai keluarga tuan muda Lu. Lu tahu, investigasi kami juga mengungkap hubunganmu dengan insiden tabrak lari yang melibatkan pengemudi mabuk. Pengemudi itu sudah mengakui bahwa kaulah yang membayarnya untuk melakukan itu. Feng Yifei, ikutlah dengan kami untuk menjalani pemeriksaan. Apakah ada kesalahan? Aku, putriku. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam dua hal yang kau sebutkan itu? Terlibat atau tidak? Ikutlah dengan kami untuk menjalani pemeriksaan. Dan kau akan segera tahu. Ayah, ibu, selamatkan aku. Ayah, ibu, lepaskan putriku. Semua ini perbuatanmu. Jika kau tidak ingin orang-orang tahu, kecuali kita tidak melakukannya. Feng Yifei, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Semua yang terjadi hari ini adalah perbuatanmu sendiri. Bibi. Bibi, aku salah. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Aku berjanji. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bibi. Lu tahu. Tolong. Bicaralah pada ibumu. Dan minta dia melepaskanku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Lu tahu. Baru sekarang kau tahu cara bersujud. Sudah terlambat. Sebaiknya aku katakan padamu, dosa yang menumpuk di atas dosa. Tunggu saja sampai kamu mendekam di penjara seumur hidup. Yifei, jadi semua yang dikatakan keluarga Lu itu benar. Kau benar-benar melakukan begitu banyak hal keji yang tak termaafkan. Aku tidak. Aku umumkan The film was bahwa mulai saat translated ini, and narrated keluarga Lu by dan keluarga M-Media. Feng terputus selamanya. Dan kami menarik kembali semua dukungan yang sebelumnya diberikan kepada bisnis keluarga Feng. Suamiku, ayah, suamiku, ayah, suamiku. Seseorang. Bawa mereka bertiga pergi. Ayah. Baiklah, sekarang setelah orang luar pergi, anak laki-laki dan menantu perempuan, lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan. Ibu, ada hal lain. Kau anak konyol. Kau terlalu emosional. Tentu saja aku bicara tentang pernikahanmu dengan Xiao Ying. Satu bulan kemudian. Apa yang kau tertawakan? Sayang. Apakah kau juga menyukai anak-anak? Tentu saja aku ingat, saat kita seumuran dengan mereka. Semudah mereka, kita sama nakalnya. Sayang. Meskipun kita tidak bisa memutar balik waktu, kita bisa memiliki anak sendiri. Ibu dan mertuaku akhir-akhir ini terus mendesak kita. Ayo kita punya bayi. Pergi sana. Kau ini ada-ada saja.
Xiao Tao, ada apa? Sayang, sepertinya aku salah makan tadi malam. Tunggu aku di sini. Aku akan ke kamar kecil. Aku akan segera kembali. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Baiklah. Pejalan kaki. Ibu. Halo ibu, ada apa? Xiao Tao, ada sesuatu yang terjadi. Feng Yifei telah melarikan diri saat sedang menjalani perawatan medis. Dan keberadaannya tidak diketahui. Lagi pula bisnis keluarga Feng telah bangkrut akibat rantai modal yang runtuh. Aku curiga, Feng Yifei pasti akan mengincar kau dan Xiao Ying. Kau harus berhati-hati. Apa katamu? Itu benar sekali. Ruang tamu keluarga Huang. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Feng Yifei. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Berdasarkan apa yang aku tahu tentangnya, Feng Yifei adalah tip orang yang pendendam. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Kau dan Xiao Ying tidak boleh berpisah akhir-akhir ini. Jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk menghubungi ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Gawat. Sesuatu akan terjadi pada Xiao Ying. Xiao Ying. Xiao Ying. Ponsel Xiao Ying. Ibu. Gawat. Sesuatu terjadi pada Xiao Ying. Nak, tenanglah. Ibu segera ke sana. Ibu. Jangan panik, nak. Ceritakan perlahan. Ibu, tadi aku pergi belanja bersama Xiao Ying. Tiba-tiba perutku sakit, jadi aku pergi ke kamar kecil. Ibu menelponku saat aku di sana. Dan saat aku kembali, Xiao Ying sudah hilang. Ibu mengerti. Jangan panik. Ibu akan mengirim orang untuk mencarinya sekarang. Tangkap dia. Ya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Wanita itu dibawa oleh orang lain. Kami hanya kebetulan lewat. Apa yang baru saja ibu katakan? Apakah ibu tahu kemana Xiao Ying pergi? Beritahu kami cepat. Kami benar-benar hanya kebetulan lewat. Saat itu, aku melihat seorang wanita di sana, pergi kah? Dan wanita yang di sini, dibius dan diseret pergi. Apakah orang yang diserat itu orang ini? Ya, itu dia. Kalian berdua boleh pergi. Feng Yifei. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Ying, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia sampai senekat itu menculik Xiao Ying. Tunggu saja. Aku yakin. Dia pasti akan menghubungi kita. Pabrik terbengkalai. Feng Yifei, apa maumu? Jiang Ying, waktu itu kecelakaan mobil tidak membunuhmu. Sebaliknya itu justru membuatmu menikah dengan keluarga kaya. Apa yang membuatmu pantas mendapatkannya? Xiao Ying itukah kau? Di mana kau? Xiao tahu, tolong aku. Xiao Ying. The film was Lu tahu, translated and bisa kau narrated kenali by siapa M aku? Media. Feng Yifei. Aku tahu kau yang membawa Xiao Ying. Apa yang telah kau lakukan padanya? Cukup bicaranya. Aku mengirimkan lokasinya padamu. Jika kau ingin menyelamatkannya, datanglah sendiri. Benar. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Begitu 10 menit itu berlalu, untuk setiap detik keterlambatanmu, aku akan menyayat wajah istrimu. Hanya satu sayatan. Feng Yifei. Sebenarnya apa yang sedang kau coba lakukan? Tutup mulutmu wanita malang. Aku benar-benar tidak mengerti. Dari segi latar belakang keluarga atau penampilan. Di mana aku kalah darimu? Mengapa hatinya hanya punya ruang untukmu?
Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Katakan padaku kenapa. Nak, tunggu sebentar. Xiao Ying dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Maksudku aku akan pergi bersamamu. Sejak Xiao Ying menikah ke dalam keluarga kita, aku telah memperlakukannya seperti putriku sendiri. Ayo pergi. 10 menit itu hampir habis. Sepertinya lu tahu, tidak peduli padamu sebesar yang kubayangkan. Apa yang kau tertawakan? Aku tiba-tiba merasa kau sangat menyedihkan. Apa katamu? Feng Yifei, satu-satunya alasan kau menculikku adalah kecemburuan. Kau cemburu karena Lu Tao mencintaiku begitu dalam. Namun kau tidak pernah sekalipun mempertimbangkan kesalahanmu sendiri. Kesalahan apa yang mungkin kumiliki? Kau mengaku mencintainya. Tapi bagaimana tindakanmu? Pertama, kau merekayasa kecelakaan mobil tanpa alasan. Setelah itu, mengetahui kenyataan situasi Lu Tao, kau membiarkan anak buah Lu Haowen menenggelamkannya ke dasar sungai. Dan kau bahkan menusuknya sendiri. Hampir membunuh pria yang kau klaim paling kau cintai. Semua yang kulakukan adalah karenamu. Seandainya bukan karenamu, Lu Tao akan selalu menjadi milikku. Aku tidak akan mengalami begitu banyak masalah. Wanita di pernikahan agung itu seharusnya adalah aku. Jiang Ying, katakan padaku jika aku menyayat wajahmu 2 kali. Aku tidak percaya itu. Begitu kau berubah menjadi monster buruk rupa, apakah menurutmu Lu Tao masih akan mencintaimu? Hentikan. Feng Yifei. Jika kau punya masalah hadapi aku. The film Jangan was ganggu istriku. translated and Lu tahu, narrated by aku M tidak mengira Media. kau akan datang. Aku tidak menyangka kau begitu setia. Feng Yifei. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Lu tahu, aku sudah melakukan begitu banyak hal untukmu. Namun yang kau lihat hanyalah dia. Apa kau tahu keluarga Feng sudah hancur? Ayahku meninggal karena murka karenaku. Ibuku menjadi gila. Aku tidak punya apa-apa lagi. Namun kalian berdua, kalian menikah dengan begitu bahagia. Ingin hidup bahagia bersama seumur hidup. Tapi berdasarkan apa? Feng Yifei. Kebangkrutan keluarga Feng, kematian tragis ayahmu, ibumu yang menjadi gila. Aku tahu tentang semua itu. Jika kau menyimpan dendam di hatimu, kau bisa datang padaku. Huang Min. Akulah yang menjadi menantu pertamamu. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa kau menerimanya? Dari segi latar belakang keluarga dan status, dari segi kemampuan apa yang kurang dariku dibandingkan dia. Katakanlah, katakanlah. Feng Yifei. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Apa yang harus kulakukan agar kau membiarkan istriku pergi? Bagus. Berlututlah di depanku sekarang juga. Apa katamu? Aku bilang berlututlah di depanku. Baiklah. Jangan lakukan tindakan gegabah. Selama kau tidak menyentuh istriku, aku akan melakukan apapun. Aku akan berlutut. Nah, Xiao tahu. Ibu. Dulu saat aku hilang ingatan dan terlunta-lunta di jalanan, Xiao Yinglah yang menyelamatkanku. Dialah yang menampungku. Jika bukan karena Xiao Ying, aku mungkin sudah mati sejak lama. Xiao Ying, hutang budi ini, aku tidak akan mampu membalasnya seumur hidup ini. Feng Yifei. Aku sudah melakukan persis seperti yang kau katakan. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Bersujudlah. Apa? Aku bilang bersujudlah padaku. Sampai aku menyuruhmu berhenti. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Feng Yifei, wanita tua bangka, tutup mulutmu. Atau aku akan membunuhnya. Feng Yifei, aku tahu kau menyimpan kebencian di hatimu. Tapi akulah yang menolak membantu keluarga Feng, yang berujung pada kematian ayahmu. Dan akulah yang membuat ibumu menjadi gila. Akulah yang membuatmu jatuh ke kondisi ini. Itu semua salahku. Jika seseorang harus berlutut dan bersujud, baiklah. Sujud ini
Biarkan aku Huang Min The yang film was melakukannya. translated Wanita tua bangka. and Apa aku narrated by menyuruhmu M bicara? Media. Lu tahu? Apa kau akan bersujud atau tidak? Baiklah. Selama kau tidak menyakiti istriku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Lu tahu? Kau tampak seperti anjing penurut sekarang. Aku bilang kau tidak diizinkan berhenti. Dan kau tidak boleh berhenti seumur hidupmu. Suamiku, berhentilah bersujud. Berhentilah bersujud. Feng Yifei. Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Mengapa kau tidak mau melepaskannya? Lu tahu? Apa kau tahu seperti apa dirimu saat ini? Kau tampak persis seperti anjing liar yang menunggu untuk disembelih. Apa yang harus kulakukan? Agar kau membiarkan istriku pergi. Bukankah kau bilang bahwa wanita itu adalah orang yang ingin kau lindungi seumur hidup? Kalau begitu aku memberimu dua pilihan. Bunuh dia atau bunuh dirimu sendiri. Ambil itu. Tidak. Ambil itu. Xiao Tao. Feng Yifei. Apakah benar jika aku mati, kau akan membiarkan istriku pergi? Selama kau bunuh diri, aku akan melepaskannya. Xiao Tao. Istriku. Saat aku hilang ingatan, kau yang menampungku. Dan kecelakaan mobil itu, kau yang menukar nyawamu demi nyawaku. Tahun-tahun dan hari-hari yang kuhabiskan bersamamu telah menjadi momen paling bahagia dalam hidupku. Aku sudah lama menganggapmu sebagai bagian terpenting dalam hidupku. Demi kau, aku bersedia memberikan segalanya. Lu tahu? Apa kau sudah selesai? Kesabaranku sudah habis. Apa kau akan mati atau tidak? Feng Yifei. Xiao Tao. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Semua itu sudah berlalu sekarang. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada The orang film lain was yang bisa. translated and Aku akan narrated by binasa M bersamamu. Media. Xiao Tao. Xiao Tao, apa kau baik-baik saja? Tangkap dia. Xiao Tao, bertahanlah. Dokter, cepat panggil ambulans. Dokter, bagaimana keadaan Xiao Tao? Dokter, bagaimana keadaan putra saya? Tolong katakan pada saya. Nyonya Huang. Luka tusuk yang diderita Tuan Muda Lu mengenai titik vital. Kami benar-benar sudah melakukan segalanya. Mengenai apakah dia bisa sadar di masa depan, itu bergantung pada keinginannya sendiri. Jawaban macam apa itu? Apa maksud Anda bergantung pada kehendaknya sendiri? Bisakah dia bangun atau tidak? Jawab saya. Nyonya Huang, saya benar-benar sudah melakukan segalanya. Saya minta maaf. Xiao Tao. Xiao Tao. Ini aku Xiao Ying. Buka matamu dan lihat aku maukah. Xiao Tao. Putra saya tidak boleh tidak bisa bangun. Kalian para dukun. Saya pasti akan mencari dokter terbaik di dunia untuk putra saya. Setengah tahun kemudian, Xiao Tao dalam sekejap mata. Sudah setengah tahun sejak kau koma. Apa kau tahu? Selama ini,
Aku terus mengenang setiap detail kecil di antara kita. Apa kau ingat saat aku sakit dulu? Selalu kau yang merawatku. Jadi kali ini, biarkan aku yang menjagamu ya. Xiao tahu, kita masih punya satu keinginan yang belum terwujud. Bukankah kau bilang bahwa kau ingin memiliki anak denganku? Xiao tahu. Tolong. Bangunlah maukah? Tolong. Xiao tahu. Apa kau sudah bangun? Dokter. 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 Jari Xiao tahu baru saja bergerak kurasa. Nah. Bagaimana keadaannya, dokter? Apakah Xiao tahu mulai sadar? The film was Nora Zhang, translated kondisi and Tuan Muda Lu narrated by M sedikit Media. berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Namun, Nyonya bisa terus mencoba metode Anda. Selama masih ada secercah harapan, aku tidak akan pernah menyerah. 5 tahun kemudian. Xiao tahu. Apakah kau ingat tempat ini? Disinilah kita pertama kali bertemu. Ada begitu banyak kenangan indah kita di sini. Dalam sekejap mata. Sudah 5 tahun berlalu. Sejak terakhir kali aku bicara padamu. Selama waktu ini, banyak orang mendesakku untuk menyerah padamu. Tapi, aku menolak. Sama sepertimu. Kamu tidak meninggalkanku. Xiao tahu. Aku tidak sedang bermimpikan. Xiao Ying. Kau tidak sedang bermimpi. Mungkin 5 tahun penantia dan pengabdian ini telah menggerakkan surga. Mengizinkan kita bertemu lagi. Xiao Ying. Apakah kau ingat apa yang kukatakan saat aku melamarmu? Berharap bisa mendapatkan hati seseorang. Berharap bisa mendapatkan hati seseorang. Menua bersama. Menua bersama. Dan takkan pernah terpisahkan. Dan tidak akan pernah terpisahkan.